sebelum kita mulai untuk kita punya diskusi pagi ini, boleh saya mengajak kita berdoa ya, Pak Ken. Nggak apa-apa ya Pak Ken? Pak Ken dari Buddhis. Kita punya rekan, jadi lintas agama juga ini. Sama juga. Ya. Oke ya, kita doa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan Yesus, berapapun kami yang sudah hadir, bahkan rekan-rekan kami yang nanti juga akan ikut tampil. Kiranya Tuhan mengurapi pembicaraan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk hari Minggu yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati semua kami yang boleh ikut di dalam Zoom meeting ini, Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hamba-hambamu, sehingga pembicaraan kami fokus hanya untuk kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Fokus bagaimana kami bisa, Tuhan, bukan hanya survive, tapi kami juga bisa bangkit menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Khususnya bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa Malaysia, dan bangsa-bangsa lain, Tuhan. Biarlah melalui IKOMA ini, pagi hari ini, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Roh Kudus, urapi kami, berikan pewahyuan hikmat-Mu. Juga khususnya nanti sebentar, hamba-Mu Pak Rizal, yang boleh memandu kami, Tuhan, sebagai moderator dari IPFX, dari IKOMA ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Oke, Pak, waktu dan tempatnya saya serahkan Pak Rizal. Terima kasih, Tuhan berkati. Halo Pak Simon. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ya, pagi. Sehat semua ya Pak? Luar biasa. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Udah lockdown berapa lama nih Pak di rumah? Lebih dari 2 minggu. Waduh, semua pada gemuk ya. Ini yang pelatih fitness juga kayaknya gemukan nih. Masih puasa nih. Iya, Pak. Puasa. Waduh, luar biasa Pak. Ya. Ya, hari ini kita mau bicara tentang IKOMA Pak. Jadi IKOMA itu singkatan daripada IPFX, Koperasi Maranatha Indonesia. Jadi IPFX adalah sebuah perusahaan financial, ya kantor pusatnya ada di Melbourne, Australia, dan kantor cabangnya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia bergerak di bidang PPP atau Triple P ya, bahasa Inggris, kepanjangannya dari Private Placement Program. Private Placement Program ini bidang usahanya sangat luas, tapi yang konsentrasi yang IPFX lakukan itu di bidang gold atau emas, jadi perdagangan emas dunia, kemudian perdagangan mata uang atau forex, dan perdagangan saham atau equity. Nah, mereka bergerak secara internasional, sudah berdiri sejak 8 tahun yang lalu. Nah, kemudian perusahaan ini IPF mempunyai satu alokasi dana, yaitu dana namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya CSR, jadi Corporate Social Responsibility. Nah, dana ini mereka alokasikan kepada Koperasi Maranatha Indonesia, khususnya untuk membantu masyarakat Indonesia yang terbatas kemampuan keuangannya di saat-saat sulit seperti ini. Jadi, banyak manfaat yang akan diterima dari program ini. Ya, salah satunya adalah perusahaan ini membagi hasil keuntungan 5% sampai dengan 10% per bulan. Jadi keuntungan dibagikan setiap bulan. Kemudian juga karena tergabung di Koperasi Maranatha, otomatis juga secara tahunan peserta IKOMA ini akan mendapatkan sisa hasil usaha daripada Koperasi Maranatha. Yang ketiga juga mendapatkan edukasi online, yaitu pelajaran secara online dari bahasa Inggris, ada juga nanti bahasa Mandarin, ada juga materi daripada entrepreneurship yang akan dibawakan oleh motivator nomor 1 di Malaysia, yaitu Datuk Sri Edward. Jadi dia memberikan satu pelatihan secara online kepada masyarakat Indonesia untuk bagaimana berwirausaha, bagaimana berbahasa Inggris, tapi semua memang secara online, karena kan ini perusahaan internasional ya, jadi tidak bertatap muka, ya zaman sekarang juga semua dengan teknologi. Nah, jadi kita memanfaatkan ataupun kita menerima satu program ini lewat Koperasi Maranatha untuk semua anggota Koperasi Maranatha maupun seluruh masyarakat Indonesia, termasuk komunitas-komunitas yang ada. Oleh karena itu, hari ini makanya kita Zoom meeting untuk memperkenalkan secara garis besar dan
secara prinsip bagaimana mekanisme maupun prosedur yang akan kita laksanakan ke depan, ya. Karena perusahaan IPFS ini mempercayakan kepada koperasi untuk melakukannya detail by detail. Bukan hanya itu saja, bagi peserta juga itu masuk di dalam program donasi, dan kita pun membuka IPFS ini membuka satu program donasi khususnya untuk donasi penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, ya. Dimulai per minggu ini ke depan itu nanti kita akan forward mereka punya poster, brosur ataupun juga kalimat-kalimatnya by broadcast daripada WhatsApp untuk donasi. Nah, donasinya disalurkan dipercayakan melalui kepada Koperasi Maranatha Indonesia. Ada rekening virtual account-nya dari Bank Danamon, kemudian juga kalau mau donasi barang juga bisa, barang misalnya mau menyumbang berapa karton box Indomie, boleh, beras, minyak, itu dikirimnya nanti ke gudangnya Maranatha di Cinere. Begitu ya Pak Didi ya? Gudang, kantor, merangkap semua. Ya, jadi gudang, kantor, pabrik, office semuanya jadi satu, ya Pak. Ya, nah jadi itu kira-kira gambaran umum daripada program IKOMA ini. Nah, kalau ada daripada teman-teman di sini yang mau bertanya, kita buka pertanyaan langsung ya supaya kita lebih ada aktivitasnya, kita bisa langsung bertanya. Silakan. Nggak pada dengar kali ya? Pak, Dengar. saya mau bertanya. Jelas. Bertanya boleh Pak? Boleh, boleh. Iya, silakan. Itu kalau tadi mengenai apa donasi untuk COVID itu ya, penyalurannya gimana ya? Kan ngumpulinnya lewat Koperasi Maranatha. Nanti disalurkannya kemana, bagaimana, oleh siapa gitu? Ya, tentunya nanti lewat Pak Didi, Ketua Koperasi, itu bersama-sama tim pengurus yang akan diskusi kira-kira prioritas kemana dulu. Jadi setiap minggu itu donasi dikumpulkan, setelah terkumpul seminggu, dalam minggu tersebut langsung akan dibagikan kepada hasil daripada meeting atau diskusi. Misalnya, kali ini mau membantu korban kah, atau tim medis kah, sebagai alat bantu pelindung diri, atau juga masker kah, atau juga bahan makanan kepada pihak-pihak yang terbatas keuangannya seperti ojol, atau pegawai-pegawai yang buruh, seperti itu. Nah, nanti keputusannya semua diserahkan wewenangnya 100% kepada Koperasi Maranatha. Jadi, setiap minggu akan langsung diberikan, tidak ditunda, tapi kita buka program donasi ini selama 1 bulan, sampai tanggal 30 April. Nah, nanti setiap minggu ketika dibagikan donasinya, tentunya akan ada dokumentasi untuk foto dan video sebagai bukti bahwa serah terima donasinya tersebut. Begitu Pak kira-kira. Demikian ya Pak Didi ya. Ya, betul sekali. Kita langsung Pak salurkan. Sekarang pun juga sebetulnya kan sudah mulai bergerak, walaupun belum secara resmi. Seberapapun yang ada, langsung kita salurkan untuk misalnya jemaat-jemaat yang terdekat, terus lintas denominasi, FKK, forum komunikasi, ini udah mulai kita salurkan, terus langsung didistribusikan. Ya, nanti mungkin itu paket per paket aja dibuatnya, termasuk dana-dana nanti juga kita sama Full Gospel. Kemarin seperti Full Gospel dia nyalurkan ke yatim piatu di FMI. Nah, kita sumbangin 100 kilo beras untuk yang pertama. Mereka udah sumbangin kira-kira 1 ton. Yang penting nih kita mulai bergerak. Kalau nggak bergerak kan agak nanti siapa yang mau mulai duluan? Nah, kita mulai aja duluan. Majelis Umat Kristiani Indonesia itu pun juga sudah mulai bergerak. Jadi harus ada yang mendorong, ada yang menjadi pionir, mensponsori terus. Walaupun pemerintah juga tentunya bergerak. Tapi kan dana pemerintah pun juga sangat terbatas. Nah, nanti melalui kerjasama dengan IKOMA ini, IKOMA pun nanti Pak Ken dan kawan-kawan
Dari sana pun nanti akan ada donasi-donasi juga. Di samping nanti ada program CSR-nya. Nanti supaya bisa pancingnya. Jadi ada dua Pak di sini. Ada satu menyangkut bicara soal donation, ya nanti itu kita bisa tarik dari mana-mana saja, dari mulai ICOMA ini. IPFX ini bukan perusahaan kecil, perusahaannya dia punya grup besar. Nanti Pak Ken bisa ajak kawan-kawan Pak Ken dari grup-grup perusahaan besarnya juga. Nah, tapi kan kita harus mulai dari yang kecil ini, Pak. Baru nanti next-nya masuk ke program CSR-nya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Pak Rizal. Bisa ditambahkan. Iya. Atau Pak Ken nanti. Ya, benar sekali. Benar sekali. Jadi, tentunya di IPFX juga ada grup-grupnya. Nah, mereka juga akan bisa saling membantu. Dan kita juga member anggota Koperasi Maranatha juga membantu, termasuk juga kita informasikan nanti broadcast ke seluruh grup WA yang ada dari masing-masing kita. Jadi, kita berperan aktif, bukan hanya nonton di TV, banyak orang yang sedang menyumbang atau sedang donasi, tapi kita juga kontribusi, gitu Pak. Karena selama kita menunggu di rumah, kita hanya lihat nonton, tapi bagaimana nih cara kita kontribusinya? Nah, misalnya kalau kita terbatas untuk keluar rumah, otomatis kita kontribusi dengan mentransfer ke uang, dengan uang. Tapi kalau kita dekat dengan Cinere, misalnya kita mau beli box Indomie, atau minyak, atau gula, atau beras, itu pun kita bisa antar dengan daerah Cinere, misalnya, atau daerah-daerah sekitar sana. Tapi kalau daerah yang jauh, ya tentunya kita transfer uang, nanti tanggung jawabnya oleh Koperasi Maranatha yang membelikan barang atau uang yang diberikan kepada pihak yang hendak diberikan, gitu kira-kira. Oke Pak, soalnya tadi saya, mungkin bayangan saya kan ini ICOMA kan internasional ya, betul ya? Iya, iya, Pak. Iya, benar. Oh, saya pikir tadinya dikumpulin terus kemana. Jadi dalam kasus di sini Cinere, ada lokal, kayak Pak Didi yang memanage kan ya, mau kemana gitu. Begitukah? Iya, benar, Pak. Oke. Tapi kita nggak terbatas hanya lingkungan kita nih, Pak. Ya, Pak Sukiman. Jadi kayak Full Gospel itu dia udah nasional. Nah ya sudah, karena dia ada beberapa titik pendistribusian sembako, maka kita terserah nanti kita mau beliin itu dalam bentuk sembako atau kita sumbang dalam bentuk uang, mereka yang beli nanti. Itu nanti semua juga nanti kan ada pertanggungjawaban. Yang penting setiap lembaga-lembaga ini terconnecting. Ya, terconnecting dari nanti Gospel, dari ICOMA, dari MUKI, dari FKK, dan yang lain-lain, itu nanti semua akan terconnecting yang pada akhirnya akan membentuk Indonesian Crisis Center. Jadi kalau untuk Indonesianya, nanti mungkin Malaysia juga bisa bikin pakai Malaysian Crisis Center. Kita coba mulai gulirin snowball-nya ini. Jadi dari ini kan masih gerakannya secara sporadis. Tapi kalau nanti itu udah mulai terconnecting dari ICOMA menjadi center of connecting-nya, dia akan connecting ke Full Gospel, dia akan connecting ke MUKI, dia akan connecting ke FKK dan yang lain-lain. Maka nanti kita akan sinergi sama-sama, dan ini udah kita bahas juga. Ya, nanti dari ICOMA kan perusahaan ini bukan hanya ada di Malaysia, tapi juga pusatnya ICOMA ada di Australia. Jadi nanti Australia juga bergerak juga. Bahkan dalam hal ini nanti bisa ajak semua rekan-rekan bisnisnya bisa terconnecting semua dari sisi pendanaan atau donation-nya, Pak. Ya, nanti baru second step-nya berikutnya orang kan nggak bisa terus-menerus dikasih hanya istilahnya SOS aja gitu. Kita perlu juga memberdayakan umat gitu kan dari semua lintas agama. Nah, itu nanti kita connectingin juga dengan Forum Nusantara Bersatu kalau di Indonesia yang sudah terbentuk. Ya kan? Jadi ICOMA ini nanti jadi penggeraknya, jadi motor untuk gerakin untuk donasi-donasinya maupun nanti masuk ke program CSR-nya. Kira-kira begitu. Pak Ken mungkin bisa sekalian perkenalkan, udah ada beberapa teman lagi yang muncul nih Pak Ken. Jadi apa itu IPFX, bagaimana sejauh mana gerakannya, biar rekan-rekan tahu holdingnya ini. Apa sih bergeraknya sampai sejauh mana sih, ke bidang apa aja. Terima kasih Pak Ken. Oke,
Selamat pagi ya. Ya. Buat aku adalah department lain sebab CEO kita hari ini ada perkara peribadi. Ya. Nggak bisa attend. Ya. Attend sekarang. Jadi apa yang dia suruh aku jalanin adalah aku nggak begitu apa ICOMA ya. Ya. Cuma apa yang intention IPFX kita rasa bangga untuk join dengan koperasi Maranatha ini. Ya. Jadi semuanya aku rasa kita rasa bangga lah untuk menjalani Ya, segala-galanya. Kalau mau yang lebih detail dengan segala-galanya harus tunggu Chris ya, yang CEO kita untuk ngomong. Aku cuma wakil dia untuk Ya. sampaikan kepada mereka IPFX top management. Ya. Oke, Pak Rizal mau tambahin mengenai sejauh mana itu juga udah ada ya, Pak Rizal udah kasih ya untuk websitenya IPFX ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat langsung IPFX punya. Ya, Ya. mungkin Pak Riza bisa wakilin kita IPFX. Iya. Jadi teman-teman saya perkenalkan dulu, ini Pak Kenneth Boon. Jadi dia adalah direktur daripada divisi Forex. Jadi ada divisi Forex, divisi emas, gold, divisi saham. Kemudian juga ada CEO-nya. Ada beberapa direktur di perusahaan IPFX yang kalau Pak Ken ini kantornya di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu di gedung Q Central. Di gedung Q Central ini cukup mewah, jadi satu lantai dengan Rothschild & Co. Kemudian juga satu gedung dengan Facebook di Malaysia. Jadi tentunya program ICOMA ini langsung di bawah daripada CEO ya, yaitu Pak Chris Goh namanya. Kebetulan hari ini tadi pagi saya dikabari sama Pak Chris Goh bahwa dia berhalangan untuk ikut Zoom meeting karena ada emergensi atau darurat, dia harus keluar rumah dan harus di perjalanan, jadi dia tidak bisa pegang HP atau komunikasi. Karena di Malaysia juga saat ini sedang lockdown, sehingga kalau keluar harus ada tujuannya dan harus ada kepentingannya dan tidak boleh sembarangan karena bisa ditangkap polisi katanya. Ditangkap polisi kalau nggak salah 6 bulan ya, atau denda Ya, betul, RM1.000. Benar ya Pak? Ya. Nah makanya ada Pak Kenneth Boon untuk mewakili atau untuk mendengarkan supaya nanti bisa report mungkin ke CEO Pak Chris Goh. Ya gitu ya Pak Ken ya? Ya, betul. Ya. Nah, jadi IPFX ini adalah perusahaan Triple P, Private Placement Program, yaitu bergerak di bidang financial, seperti tadi sudah saya sebutkan. Di bidang emas, jadi trading itu adalah perdagangan emas, perdagangan juga forex atau mata uang, ya, kemudian perdagangan saham. Jadi dia akan masuk kepada company go public kalau di bidang sahamnya. Bagaimana supaya company go public ini, perusahaan go public ini bisa naik harga sahamnya, dan mereka yang melakukan satu monetizing ataupun satu program di mana supaya perusahaan go public ini lebih naik harga sahamnya lebih cepat, salah satu itu. Kemudian juga di gold, kemudian juga di emas atau di mata uang atau forex ya. Nah, mereka mengalokasikan dana sebagian untuk rakyat Indonesia dalam bidang CSR. Jadi mereka dalam pengelolaan keuangan internasional besar ini tentunya mereka menghasilkan profit. Nah, profit inilah yang mereka alokasikan untuk rakyat Indonesia, termasuk juga mereka masuk ke edukasi karena sudah ada namanya IPFX Academy. Ini adalah sebuah akademi di mana memberikan edukasi online kepada mereka investor ataupun kepada mereka komunitas atau nah, yang mereka mau bentuk juga adalah salah satunya komunitas di Indonesia ya, yang dipercayakan lewat koperasi. Karena Koperasi Maranatha ini kan punya jaringan cukup luas, bukan hanya di kalangan Kristiani tapi juga lintas agama, dengan agama Buddha, agama juga Islam ya, ada Hindu ya, termasuk juga punya hubungan baik dengan PBNU ya, sehingga dan juga dengan komunitas-komunitas yang lainnya gitu, sehingga kita melihat dari sinilah satu momen di mana dengan adanya wabah COVID-19 ini ada sebuah perusahaan yang bisa mempercayai Koperasi Maranatha untuk dapat melakukan program ini. Nah, dari program ini
tentunya apa yang didapat daripada peserta. Peserta akan mendapatkan persentase daripada keuntungan perusahaan, yaitu 5% sampai 10% per bulan. Kita ambil contoh ya, misalnya kalau kita taruh uang di deposito saja, itu kan kita mendapatkan kira-kira 5% per tahun, setahun. Kalau ini 5% per bulan, sehingga kita punya potensi untuk mendapatkan peluang di mana seperti punya mesin ATM di rumah, yang setiap bulan itu bisa mendapatkan minimal 5% sampai 10% per bulan loh. Jadi setiap bulan akan dibagikan kepada kita. Itu merupakan satu program yang luar biasa menurut saya, karena tidak semua perusahaan mau melakukan hal ini. Apalagi perusahaan internasional. Dan jadi kita mendapatkan satu jalur nih. Satu jalur di mana kita Koperasi Maranatha dipercaya untuk sebagai satu motor awal menggerakkan ini untuk rakyat Indonesia. Nah, kemudian juga karena program ini adalah gabungan antara IPFX dan Koperasi Maranatha, juga semua peserta IKOMA menjadi anggota daripada Koperasi Maranatha Indonesia. Ketika menjadi anggota, otomatis Maranatha juga mempunyai namanya SHU atau sisa hasil usaha yang dibagikan kepada member atau anggota Koperasi Maranatha per tahun, tahunan. Sehingga ketika menjadi peserta IKOMA, selain kita mendapatkan keuntungan bulanan, kita juga mendapatkan keuntungan income tahunan dari Koperasi Maranatha. Dan yang ketiga adalah karena ada IPFX Academy, otomatis kita juga mendapatkan edukasi secara online yang diajarkan oleh Datuk Sri Edward. Nanti bisa lihat di Google siapa itu Datuk Sri Edward, itu salah satu motivator terbaik di Malaysia yang membagikan motivasi dan materi-materi tentang kewirausahaan. Bagaimana teknik menjual, bagaimana teknik marketing, bagaimana cara bicara di publik, banyak hal yang diajarkan, seperti mungkin kalau di sini Tung Desem Waringin, Andre Wongso, seperti itulah. Nah, edukasi ini diberikan juga kepada kita, peserta IKOMA, secara online, lewat handphone ya, nanti ada linknya, ada websitenya, dibagikan setiap minggu. Termasuk juga ada pelajaran bahasa Inggris, karena di IPFX Academy ini juga mengajarkan edukasi online bahasa Inggris. Ya, ini kalau dihitung selama 1 tahun, itu biaya kursusnya atau akademi ini memerlukan biaya sekitar per orang ya, selama setahun itu sekitar 50 juta rupiah. Karena memang seperti kita ikut Andre Wongso ataupun juga Tung Desem Waringin kan itu juga mahal ya, ikut materinya mereka ya. Apalagi itu cuma ikut misalnya 3 hari, 7 hari, kalau ini selama 1 tahun. Jadi kalau tiap minggu dibagikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, otomatis minimal 48 kali atau 52 kali selama setahun. Nah, itu nilainya ada sekitar 50 juta rupiah. Nah, program ini hanya ada di program IKOMA. Gitu, Bapak Ibu. Penjelasan dari saya. Nah, tentunya, yang terakhir saya perlu sampaikan, untuk ini semua memerlukan biaya registrasi yang sangat-sangat murah untuk mendapatkan fasilitas manfaat yang begitu besarnya. Gitu loh. Nah, biaya registrasi yang ditetapkan adalah 1,6 juta rupiah. Nah, dari biaya registrasi ini yang disetorkan kepada Koperasi Maranatha bertanggung jawab untuk mendaftarkan sebagai peserta IKOMA, pertama. Kedua adalah juga sebagai anggota daripada Koperasi Maranatha. Ketiga juga mendapatkan hak untuk dapat edukasi online. Nah, 1,6 juta inilah yang nanti dijadikan patokan oleh company atau perusahaan untuk mendapatkan 5% sampai 10% per bulan. Dari 1,6 ini. Itu sebagai patokannya. Karena kalau nggak ada patokannya, company akan sangat kesulitan untuk membagikannya, menghitungannya, karena kan setiap hari akan bertambah orang-orang peserta. Misalnya hari ini 10, minggu depan udah 100, kemudian Halo, Halo, suaranya hilang ya? suaranya hilang. Hilang. Speakernya. Speakernya dia tutup speaker, Apa udah betul tutup. itunya? Hilang. Suaranya Pak Rizal hilang. Apa? Suaranya Pak Rizal Halo, hilang. Pak.
diizinkan, jadi bisa kan ya 3,5 juta itu otomatis mendapatkan 5-10%. Taruhlah kalau kita maksimal 10% berarti setiap Rizal, bulan saya mendapatkan. potong. Rizal. Terhilang tadi, ada berapa? Iya maaf, diulang sedikit. Kira-kira berapa? 1 menit mana terakhir? hilang. 1 menit. 1 menit 1 terakhir menit. kira-kira hilang. Kalau bisa dari kata-katanya Pak, 1 menit terakhir saya lupa kata-katanya apa. Ya oke, mungkin yang bagian terakhir kan tadi yang saya dengar yang 5% dari 1,6 juta, setelah itu hilang. Dari 1,6 Om, dari 1,6. Ya, karena barusan tadi ada telepon masuk, tapi saya nggak angkat biar mungkin itu jadi hilang kali ya. Oke. Jadi dari 1,6 ini merupakan satu patokan untuk perusahaan membagikan keuntungannya. Patokannya di mana? Karena kan minggu ini mungkin yang daftar 10 orang, minggu depan bisa 100, bulan depan bisa 1000, nah kan tidak ada patokan. Nah, jadi dibikin patokan dari 1,6 ini sebagai kayak seperti biaya registrasi atau modal pokok kita lah, gitu ya, dari yang terendah. Nah, 1,6 ini contoh, kalau misalnya kita mendapatkan yang maksimal 10% per bulan misalnya, berarti kita mendapatkan 160.000 setiap bulan selama 1 tahun, ya. Nah, seperti tadi saya bilang, perbandingannya kalau kita punya 1,6 juta kita taruh di bank, deposito, itu kan mendapatkan 5% kira-kira per tahun. Berarti per bulan hanya mendapatkan 0,4% lah sebulan, gitu ya. Nah, kalau ini kita mendapatkan 10% per bulan. Jadi, sangat-sangat membantu kita yang terbatas keuangannya, hanya punya uang 1,6. Misalnya, kita punya uang, Pak, saya punya uang 3,5 juta, bagaimana nih? Boleh nggak saya ikut yang 3,5 juta, bukan 1,6? Ya, berarti kita anggap patokannya fix, tidak bisa naik turun. Anggaplah itu sebuah paket yang 1,6 dikalikan 2, berarti punya duit 3,5 juta, hanya bisa diterima 3,2 juta. Nah, 10% dari 3,2 juta adalah 320.000 per bulan. Itu 10%. Nah, ini uang nanti akan dikelola oleh siapa? Tentunya melewati Koperasi Maranatha. Maranatha akan mentransfer kepada IPFX. Nah, tim daripada dari gold, emas, ataupun dari forex, ataupun dari saham, ini yang bekerja membantu yang kecil-kecil ini, karena sebenarnya mereka investornya itu besar-besar semua, yang minimal sudah ratusan juta untuk per orangnya yang mereka kelola sampai dengan miliar rupiah. Nah, tapi dengan kecil-kecil ini lewat namanya CSR, karena mereka sebenarnya company besar ini internasional tidak menangani atau menerima mengelola keuangan yang kecil-kecil, tapi minimal yang ratusan juta. Nah, otomatis ini satu terobosan atau satu kebaikan yang bisa kita terima melewati Koperasi Maranatha, dan Maranatha mentransfer kepada IPFX untuk dikelola, makanya bisa menghasilkan 10% per bulan. Gitu. Karena kan kita pikir, dari mana itu 10% per bulannya ya? Kok dia bisa ya? Sedangkan di Indonesia kan lagi susah, dagang susah, bisnis susah, reksadana jatuh, saham jatuh, kemudian juga perusahaan apapun juga sekarang sedang susah. Nah, karena mereka secara internasional mengelolanya di perdagangan saham, perdagangan gold, emas, dan perdagangan forex. Karena ada 3 bidang ini, saham lagi jatuh, mereka tidak bergerak di saham. Kemudian misalnya di forex juga lagi volatile, naik turun, tidak bisa terindikasi untuk masuk dengan baik, mendapatkan income. Nah, mereka sedang masuk sekarang ke gold atau emas, karena emas ini trennya sedang meningkat tajam. Kita lihat dari emas Antam aja sekarang dari nilai sekitar 500 ribuan itu 2 bulan lalu, saat ini sudah hampir 900 ribu per gram loh. Jadi kenaikannya hampir 100%. Nah, ke depan itu diperkirakan bisa sampai dengan jutaan rupiah emas ini. Kenapa? Karena kondisi ekonomi terus labil dengan adanya COVID-19 ini, mungkin recovery-nya agak sedikit lama. Nah, makanya bagaimana kita yang masyarakat kecil yang punya uang terbatas, uang kita bisa bertumbuhnya bagaimana nih? Uang kita bisa berkembangnya bagaimana nih? Kalau kita susah mau taruh di mana kan? Nah, dengan mengikuti program CSR ini dengan biaya registrasi hanya 1,6, sebenarnya 1,6 ini hanyalah untuk bayar mereka punya IPFX Academy yang untuk edukasi online. Tetapi karena ada program CSR, mereka subsidi. Nah, kami memberikan, kata IPFX ya, juga keuntungan deh dari yang kamu akademi ini, yang online,
materi online-nya, edukasinya, memberikan dari nilai patokan itu diberikan keuntungan yang tadi tuh 5-10%. Ya, kita harapkan sih bisa setiap bulan maksimal 10%, tapi seminimal-minimalnya adalah 5%. Nah, menurut saya ini program yang sangat bagus, karena nggak semua company bisa bikin program seperti ini, dan nggak semua company bisa memberikan kepercayaan, apalagi company internasional, kepada Koperasi Maranatha. Karena mereka juga melihat Maranatha juga sudah ada website-nya, sudah ada e-commerce-nya, sudah ada juga travel online-nya, sudah ada Maranatha TV Network, sudah ada juga G-Trans atau transportasi online daripada Revo, gitu ya. Jadi mereka melihat dan juga punya visi misi yang begitu jelas dari Maranatha, makanya mereka mempercayakan kepada Maranatha untuk oke, kami berikan lewat Maranatha untuk Indonesia. Jadi bukan hanya untuk Cinere, bukan hanya untuk Depok, bukan hanya untuk Jakarta, bukan hanya untuk Pulau Jawa, tapi untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Pak Sudibyo. Iya Pak, tadi saya mungkin kelewatan ya. CSR singkatan apa ya tadi? Corporate Social Responsibility. Bahasa Indonesianya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan, iya. Terus pertanyaan berikutnya, ini antara yang, ini kan kayaknya investasi ya, yang tadi CSR tadi ya, yang registrasi 1,6. Terus ya, kalau kita bilang sebenarnya ini bukan investasi Pak, tapi biaya registrasi untuk akademinya yang diajarkan secara online untuk materi online edukasi kewirausahaan, kemudian juga bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang akan dibawakan oleh salah satu motivator terbaik di Malaysia, seperti di Indonesia, seperti Tungde Waringin, atau Andre Wongso, atau seperti James Gui, seperti itu Pak. Jadi, biaya registrasi sebenarnya untuk selama 1 tahun, setiap minggu akan diajarkan oleh motivator ini. Nah, tetapi ini kita minta untuk menjadi patokan, bukan hanya edukasi online, tapi berikan dong kami keuntungan juga daripada perusahaan punya mesin motor menghasil income. Nah, perusahaan ini kan penghasil income-nya daripada saham, daripada gold, emas, dan daripada forex atau mata uang. Nah, akhirnya disepakati diberikan antara 5-10% per bulan untuk program ini. Saya sedikit kasih info, Pak. Sebenarnya perusahaan ini memberikan keuntungan kepada investornya yang minimal 140 juta, itu baru investasi, Pak. Kalau investasi minimal di 140 juta, itu adalah 40% per bulan. Nah, kalau kita hanya dikasih 10%, itu kenapa? Karena ini satu, nilai kecil, patokannya 1,6 juta. Kedua, ini sebenarnya biaya registrasi untuk edukasi online. Gitu loh, bukan untuk investasi. Makanya kalau mau investasi langsung kepada perusahaan ini bisa 140 juta rupiah mendapatkan maksimal 40% per bulan. Kok bisa begitu besar ya? Ya karena mereka bermain di forex, di gold, emas, juga di saham. Gitu. Jadi ada 3 bidang secara internasional yang mereka perusahaan besar, perusahaan internasional. Mereka kelola uang yang sangat besar. Jadi mereka tidak main yang retail sebenarnya. Tidak main, jadi investornya minimal yang middle up, yang mereka terima secara internasional. Nah, tapi dengan IKOMA ini makanya bukan investasi. Jadi kalau kita bilang investasi juga bukan, karena mana ada Pak investasi 1,6 juta dari bidang gold, emas, ataupun forex, karena minimal itu ratusan juta buat investor, buat investasi. Jadi ini benar-benar buat edukasi, namanya makanya biaya registrasi. Cuma dari pihak Koperasi Maranatha bernegosiasi, meminta dapat dong peserta ini juga income, supaya ada satu bantuan kepada masyarakat Indonesia. 1,6 ini bukan hanya biaya untuk edukasi, tetapi juga ada mendapatkan setiap bulan loh Pak. Setiap bulan dikasih income berapa nih persentasenya. Nah, akhirnya company IPFX memutuskan, oke, kami alokasikan sekitar 5-10% per bulan. Kami akan baginya setiap bulan. Nah, lewat siapa nanti? Nanti ditransfer lewat Maranatha. Maranatha nanti yang mentransfer kepada peserta. Kan, jadi nanti mesti ngisi data form, baik bisa secara WhatsApp maupun juga secara manual. Dengan form inilah ada data nomor KTP, kemudian juga data banknya peserta IKOMA, sehingga setiap bulan bisa ditransfer. Nah, bagaimana patokannya? Nah, akhirnya dicapai kesepakatan antara IPFX dengan Maranatha. Ya udah, patokannya dari biaya registrasi aja 1,6.
Di situ kamu kasih kita 5% sampai 10%. Nah, sepakat Pak. Nah, kira-kira itu cerita awalnya Pak, seperti itu. Ya, demikian ya Pak Didi ya. Iya, iya. Aku tambahan sedikit ya, Pak Riza. Aku tambahan sedikit Ya, ya. silakan Pak Ken. Ini bukan investasi karena yang 5-10% kepada Koperasi Maranatha ini dari profit IPFX. Dari profit IPFX, memang kita mau jalanin IPFX Academy. Jadi tiap bulan kita akan masukin 10% atau 15% tergantung kepada berapa profit yang kita dapat sebulan ya. Akan lempar ke IPFX Academy. Jadi Koperasi Maranatha akan ambil dari Academy IPFX dananya, bukan langsung masuk ke investasi. Kalau investasi memang itu uang yang kecil ya, nggak bisa di trading atau melabur ke international market. Ya, lanjut Pak Didi, itu aja kan. Iya. Terima kasih Pak Ken penjelasannya. Ya. Mananya ini Pak Didi? Halo? Ya. Halo, suara saya bisa didengar Pak Didi? Bisa. Bisa? Ya. Ya. Ini Pak Didi, ya mengenai bantuan untuk orang-orang atau kelompok masyarakat yang memang terdampak sekali oleh COVID-19, Pak Didi ya. Iya. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, program ini berlaku sampai 30 April, begitu? Betul? Tahap awal, Yang Pak. donasi. Ya, donasi, betul. 30 April ya. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana bisa menentukan dalam pelaksanaan itu ya Pak Didi, menentukan bahwa target si penerima itu, apakah memang dari pihak Koperasi Maranatha memiliki data ya, data artinya yang mendukung bahwa memang si ini yang perlu diberi bantuan, bukan si yang lain kan gitu. Tadi salah satunya disampaikan ojol misalnya gitu ya. Itu yang pertama ya, bagaimana menentukan target si penerima bantuan. Kemudian yang kedua Pak Didi, ini kan situasi lagi COVID gini, ada himbauan dari masyarakat untuk physical distancing ya. Nah, bagaimana teknis pelaksanaan ini kan semua harus jaga jarak gitu ya. Distribusinya bukan donasinya, transfernya itu bukan ya, tapi implementasi distribusi daripada bantuan ke si penerima itu Pak Didi ya. Mungkin itu dulu. Atau lalu yang ketiga itu mengenai ini yang registrasi untuk tadi dikatakan bukan investasi ya, tapi registrasi untuk akademi tadi ya, biaya akademi itu apakah hanya dari jemaat, maksudnya dari anggota Maranatha ataukah berlaku untuk yang di luar Koperasi Maranatha? Itu aja Pak Didi sementara Pak Didi. Makasih. Saya jawab yang dari pertama ya Pak. Iya Pak. Target yang kita bantu itu tentunya kita juga sudah mempelajari. Misalnya di sinilah ruang lingkup yang paling dekat, misalnya Cinere, Depok, Jakarta. Ya tentunya dari kawan-kawan yang interdenominasi, ya mereka juga udah punya data. Misalnya untuk jemaatnya yang berkekurangan. Jadi mereka saya minta nama-namanya. Nah, mereka kasih nama-namanya dulu. Dan ini sudah berjalan sebetulnya Pak Sugibyo. Baik. Mulai kapan Pak Didi? Kapan? Ya. Mulai kapan? Dari satu minggu yang lalu. Oke. Ya, hampir 10 hari yang lalu lah. 10 hari yang lalu kita udah mulai. Baik. Ya. Ya, jadi ada sekitar sekarang ada hampir 50 keluarga yang sudah kita bantu. Oke, ya, great. Yang kita bantu. Jadi caranya bagaimana menjaga social distancing-nya, bagaimana mendelivery-nya. Nah, kita gunakan ojek online. Oke. Grab, kita gunakan juga ojol yang lain, Gojek. Mereka juga mendapatkan nilainya juga, karena kan sekarang juga mereka susah cari customer, jadi kita pakai mereka juga. Jadi ada manfaatnya juga, di samping kita bantu untuk masuk, kita juga mulai gunakan ojol-ojol ini supaya jangan kita juga nggak perlulah dari kita yang langsung terjun langsung satu-satu gitu, karena membutuhkan waktu dan tenaga. Jadi kita
nggak apa-apa, kita sisihkan dana untuk transportasinya, untuk delivery-nya. Untuk kita keluarin lagi dananya tersendiri, Pak Sudibyo. Oke, jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, pertanyaan Bapak, untuk sampai bulan, maksudnya registrasi untuk IKOMA ini sampai bulan berapa? Bulan 4 ini. Enggak, Pak. Jadi bisa seterusnya. IKOMA ini terbuka seterusnya dan lintas agama, Pak. Bukan hanya lintas denominasi gereja, tapi ini udah nanti lintas agama. Makanya nanti, tapi startingnya ya memang karena dari kita dulu, kita mulai aja bergulir. Ya, nanti dengan FKK, Forum Komunikasi Kristiani, terus nanti Forum Nusantara Bersatunya, FNB-nya. Jadi nanti ini akan terus bergulir. Jadi nggak dibatasin hanya untuk membership-nya Maranatha. Bukan hanya untuk membership-nya Maranatha, untuk yang mengikuti program CSR-nya itu. Karena dengan uang 1,6 juta, siapa yang berani jamin bahwa uang ini tetap ada? Ya, itu kan koperasi dan IPFX yang menjamin. Karena kalau di tradingin pun bisa loss nggak? Gitu kan pertanyaannya gitu sama Pak Ken. Bisa loss nggak Pak Ken? Nah, Pak Ken sih selama ini nggak pernah ada loss karena mereka tuh udah punya satu strateginya di dalam. Sebetulnya ini kayak BNP Paribas, maaf ya saya sebut aja BNP Paribas lah, seperti begitu. Seperti kalau mau bicara tentang investasinya. Begitu. Kira-kira gitu ya Pak Ken ya? Pak Didi. Ya. Boleh tanya? Ya, silakan Pak. Halo? Ya, ya Pak. Ya, ini jadi yang saya tangkap ini ada dua aspek. Ya. Satu donasi COVID. Ya. Satu lagi yang registrasi. Itu ada saling hubungannya atau dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda, Pak. Berbeda ya, oke. Berarti kalau misalkan saya mau donasi COVID itu nggak ada urusan dengan registrasi gitu kan? Tidak. Cuma penyalurannya lewat Maranatha gitu. Betul ya, Pak? Benar. Oke. Terus ini clear. Pertanyaan kedua tadi kan mengenai registrasi. Oh ini bukan investasi, betul, karena sangat kecil. Kalau registrasi, misalkan 1,6 juta per tahun, kan artinya setiap tahun angus harus 1,6 juta lagi. Ya. Apa betul begitu? Tidak. Karena kita minta sama IKOMA ini, sama IPFX ini, memang biaya registrasi, cuman jangan hilang. Jadi sebetulnya ini makanya CSR, Pak. Jadi harusnya memang hilang dong, gitu kan. Bayar untuk... Ya registrasi kan setahun hilang kayak gitu. Enggak ini ya? Ini enggak hilang. Nggak hilang ya? Enggak, Pak. Nggak hilang. Oh, iya, iya. Jadi tidak hilang. Nggak hilang. Terus dikasih tapi bonus gitu. Tiap bulan 5 sampai itu kalau untung ya Pak Didi ya. Kalau misalnya suatu ketika nggak untung gimana? Tetap dapat ya? Nggak ada. Tadi Pak Ken udah jelaskan. Jadi sebetulnya minimum 5. Ini kan kelebihan dari keuntungan dari program IPFX yang memang udah berjalan. Mereka tuh jutaan dolar Pak gitu. Jadi keuntungannya disisihkan lah. Gitu. Oh ya. Apalagi sekarang emas ya, emas lagi naik. Ya, memang nanti kalau bicara begitu rugi nggak? Ya tidak, karena kita kan tidak ikut tradingnya sebetulnya. Iya, oke. Jadi udah pasti mendapatkan ya, cuman kalau perusahaannya lagi dapatnya untungnya kecil, ya kita dapat kira-kira 5%. Kalau perusahaannya lagi untungnya besar, ya kita bisa dapat sampai 10%. Itu range-nya segitu ya, 5-10%. Okay. Ya, jadi kita nggak mau terlibat di dalam investasinya jumlah besarnya itu, Pak. Kalau mau investasi, ya lain lagi itu ada holdingnya. Kita bicara nanti langsung. Itu memang pasti ada faktor resiko, tapi itu pun juga sudah ada lagi, itu nantilah. Kita nggak bisa bahas di dalam konteks IKOMA. Kira-kira begitu. Ya, Pak. Bisa ditangkap ya, Pak Sudibyo. Ya, sedikit tambahan ini yang mengenai registrasi ini memang dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia ya, yang sekarang lagi slow down ya, melemah gitu. Apa betul begitu? Iya, sangat betul Pak. Jadi kita berharap ke depan ini
dampaknya ini kan panjang. Krisis ekonomi Indonesia, bahkan krisis ekonomi dunia. Ya, perusahaan-perusahaan apa yang masih bisa survive? Kalau kita lihat, kalau langsung ke hilir, jualan apapun udah agak susah. Susah, iya betul. Melihat dari sisi yang hulu. Hulu itu ya trading, betul, ya, di emas, di saham ataupun di forex, itu kan turun naik. Mereka kan memang udah spesialisasinya di situ. Jadi mereka punya satu sistem yang memang mengunci, mereka harus dapetin profit. Dan mereka punya istilahnya asuransinya lagi dari sistem itu. Supaya jangan sampai loss gitu, Pak. Kalau sampai loss pun misalnya diminimize lah sekecil mungkin gitu. Nanti mungkin Pak Ken itu bisa jelasin secara teknis kalau memang kita perlu. Tapi ini kan kita di dalam e-commerce ini sebetulnya nggak perlu pusingin ke sana karena kita tidak nanggung resiko apapun, Pak Sudibyo. Iya, betul. Ya, jadi cuman kita doain aja supaya perusahaan ini holding bisa dapat profitnya yang besar sehingga kita juga bisa diberikan yang cukup bagus, bisa sampai 10% gitu. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada risknya lah, risikonya begitu kira-kira. Ada lagi? Pak Didi. Ya. Pak Didi, ini tadi mengenai registrasi e-commerce 1,6 juta. Ya. Itu kan per tahun, yang katanya tadi tidak hangus tahun depannya. Ya. Ini 1,6 juta itu registrasi per orang atau bagaimana? Satu. Kedua, kan tadi ada kata registrasi 3,2, lah itu kan kelipatan. Saya masih belum jelas, maksudnya per orang hanya 1,6 juta atau per orang bisa registrasi 3,2, kelipatan 1,6, itu bagaimana? Ya, Pak Rizal, coba tolong jelasin. Ya, jadi begini Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ken yang dari pihak IPFX bahwa 1,6 ini tidak diikutkan ke trading karena nilai kecil tidak bisa di dunia internasional, tidak bisa untuk ikut trading. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ini bukan program investasi ya Pak, karena tidak bisa secara internasional untuk ikut trading. Ini adalah hasil usaha keuntungan dari IPFX Academy. Nah, cuma pihak Koperasi Maranatha bernegosiasi Pak dengan pihak IPFX. Kalau kita, contoh gini, awalnya nih Pak ya, cerita awal. Kalau dikasih materi edukasi daripada contoh, kalau Indonesia kan motivatornya contohnya Tung Desem Waringin. Kita ketemu sama Pak Tung Desem Waringin atau Pak Andre Wongso atau Pak James Gue. Pak, berikan kami dong, lagi susah nih dunia usaha, materi untuk talk show atau materi online untuk entrepreneurship, wirausaha, ataupun bahasa Jawa misalnya, kita mau mengerti bahasa Jawa gitu, atau bahasa Batak misalnya gitu kan. Oke. Nah, kita nego, apalagi dong? Oh, kamu kan perusahaan internasional di bidang keuangan, di bidang yang besar, keuntungan bisa besar. Kami bagi dong keuntungan. Nah, hasil nego itu perusahaan IPFX memberikan daripada program akademi ini kan ada untung nih Pak secara internasional. Diberikan akhirnya diputuskan 5-10% per bulan. Oke, kami kasih deh. Ini program kami punya CSR, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Kami berikan maksimal 10% ya, minimal 5% per bulan. Tadinya mereka mau kasih setahun, kayak deposito, setahun 5% atau 10%. Nah, pihak Koperasi Maranatha bernegosiasi terus. Kasih dong yang lebih tinggi dong, kita per bulan supaya membantu, kan namanya CSR, bantu. Akhirnya diputuskan, oke, dibantu dengan 5-10% per bulan. Nah, dari mana nih patokannya? 5% dari mana pertanyaannya? Nah, akhirnya diberikan patokan, ya udah dari biaya registrasi saja 1,6. Itu kan lebih mudah ngitungnya. Nah, terus ya udah sepakat. Ada lagi nanti pertanyaan. Jadi kami sudah bertanya dulu sebelum Bapak-bapak dan Ibu bertanya. Kalau orang punya duit 3,5 juta, bagaimana? Punya duit 5 juta. Dia mau dong mendapatkan. Jadi gini, ada orang Pak yang mau mendapatkan edukasi online-nya. Saya mau nih tentang bagaimana entrepreneurship, wirausaha, mau tahu dari motivator dunia, gitu kan. Tapi ada orang, saya nggak mau tahu tentang motivator itu. Saya maunya yang saya targetkan 5%-nya Pak. Saya lagi susah nih kondisi keuangan. 5% per bulan lumayan nih, atau 10% per bulan bahkan kan. Saya targetkan itu.
Nah, kebetulan uang saya ada 5 juta nih yang saya bisa alokasikan nih untuk ini. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, akhirnya diputuskan, ya udah, kalau 1,6 anggap sebagai biaya registrasi satu paket. Kalau punya 5 juta, bisa dapat berapa paket? Berarti 1,6 paling dapat 3 paket. 3,3 paket. Ya, 4,8 ya kira-kira Pak ya, kalau 3 paket. Nah, berarti kan berarti tidak bisa kita setor uangnya ke Koperasi Maranatha 5 juta. Tak bisa, tetap harus sesuai paket. 4,8. Berarti kita setornya 4,8. Oke. Nah, patokan 10% dari mana? Dari 4,8 itu, Pak. Untuk satu nama Bapak. Gitu. Kira-kira gitu, Pak. Jadi, ada orang jelas. yang mau ke materi edukasi online, ada orang mau ke materinya, nggak mau situ, saya mau keuntungannya aja. Karena saya lagi butuh di sana, gitu, Pak. Jadi itu maksimal kita udah sepakatin ya Pak Ken, di angka 10 paket. 10 paket. Per orang, tidak boleh lebih. Satu orang, karena nggak boleh lebih. Karena gini, kalau dia dapat anggap paling tinggi 10% dari 1,6 biaya registrasi, berarti 160.000. Nah, uang 160.000 satu bulan ini kan juga, maaf ya, bukan mengecilkan, nothing. Tapi kalau dari nilai 1,6 juta, siapa yang mau kasih? Kalau kita taruh di bank, ya habis duitnya juga. Iya. Potong sama admin. Nah, tapi kalau misalnya cuma 160.000 kecil, ya kalau dia bisa punya uang misalnya untuk 5 paket, ya udah 5 kaliin 1,6. Kalau dia punya uangnya 10 paket, ya udah 10 kali 1,6, mungkin 16 juta. Gitu. Nah, dari tapi satu orang tidak boleh lebih dari 10, Pak. Nah, enggak, maksimal di 10. Kita kunci udah. Kalau udah di situ nanti mau berarti ini orang punya uang, bukan nggak punya uang. Kalau dia punya uang, ya sudah, dia investasi. Nanti itu ada jalurnya sendiri investasi. Kan? Jalurnya sendiri, ada aturan mainnya sendiri lagi. Begitu kan Pak Ken? Ya, betul. Oke, dari jelas ya, boleh saya ringkas. Ya, Maksimum per orang 10 paket gitu ya. Ya, sedikit tambahan mengenai materinya itu, materi online akademi. Materinya apa aja ya? Kewirausahaan yang sekarang sudah disiap adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, Pak. Jadi isinya bagaimana meningkatkan sales, bagaimana marketing lewat medsos atau media sosial. Nah, kemudian banyak materinya. Itu bisa dilihat di websitenya, Pak. Ada websitenya Dato Sri Edward. Dato Sri Edward. Itu sangat terkenal di Malaysia. Motivator, salah satu motivator terbaik di sana. Jadi dia ada websitenya dan dia akan bagikan, termasuk juga edukasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, itu yang 2 yang sedang dipersiapkan. Baik. Ya. Pak, mengenai materi boleh tanya, itu bentuknya kayak apa? Library atau live streaming? Secara prakteknya saya belum paham Pak, karena ini kan yang belum dimulai. Jadi tapi sudah dipersiapkan karena memang sudah ada si Dato Sri Edward ini, dia sudah 20 atau 30 tahun sebagai motivator Pak. Jadi mereka sudah siap semua, tinggal kita melaksanakan program ini, baru mereka memberikan edukasinya tentunya lewat handphone sih Pak, lewat komputer, handphone secara online. Mungkin nanti kita bisa dikasih bisa live streaming, bisa YouTube, bisa juga materi e-book. E-book itu elektronik buku yang dikirim lewat email gitu ke kita, atau lewat WhatsApp, atau lewat grup gitu Pak. Oke. Ya. Pak Randy mau tanya sesuatu. Pak Andrew ada nggak nih? Udah jelas sih Om, udah ngerti. Udah semuanya ditanya udah kejawab semua. Jelas ya. Iya. Ya nanti kita kembangin, berjalan dengan waktu nanti pelan-pelan aja. Biar aja nanti kan Tuhan yang ngatur semua ini. Saya percaya hari ini kita bisa live streaming, kita bisa bicara begini pun nggak mudah, karena kita ini kan situasi dan kondisi seluruh dunia membuat harus begini gitu kan. Ya, gitu. Jadi kita udah bisa lintas agama, lintas denominasi, lintas batas. Bisa jumpa dengan Malaysia, coba kalau enggak kan nggak bisa juga. Nanti dari kawan-kawan dari Singapura
Ya, Pak Ken ya. Ya, betul. Ya kan? Jadi bisa kita, kalau enggak, ya mesti berangkat. Kalau enggak nanti rencananya sebetulnya kalau waktu itu tidak di lockdown Malaysia, waktu saya pulang dari Malaysia tanggal 13, Pak Ken tuh akan masuk ke Malaysia, mau masuk dari ke Indonesia, tanggal berapa itu? Hanya seminggu kemudian udah mesti ke sini ya Pak ya? Ya, akhir bulan Maret. Harusnya aku pergi ke Indonesia ya. Sayang sekali. Kita doain lah nanti supaya lockdownnya ini badai cepat berlalu. Ini kan badai COVID ini memang supaya orang ini berubah semua. Ya, ada hal positifnya. Memang ada korban. Ya kita berdoa supaya korbannya juga seminimum mungkin lah, nggak terlalu banyak. Kita terus doa supaya benar-benar lewat. Tapi kita ambil positifnya. Kalau nggak kesini kan mungkin kita juga nggak bisa cepat berkembangnya gitu. Kalau udah dengan begini kan kita bisa nanti ada ketemu yang lain lagi juga bisa pakai Zoom meeting ya. Jadi nggak terbatas. Nanti pakaian harus datang ke Indonesia gitu kan, atau kita yang mesti ke Malaysia ya, sekali-sekali lah nanti kita dibayarin sama pakaian kita berangkat ke Malaysia. boleh Ya kan, siapa tahu bergantian dibuang undi aja pakaian. Jadi misalnya pakaian dari IPFX nih saya kasih untuk 5 orang berangkat, ya diundi lah. Siapa tahu nanti Pak Sudibyo, ya kan? Amin. Makan durian ya. Haleluya. Ya, makan durian ya. Harus Pak Didi terus atau Pak Rizal terus enggak? Pak Andrew, Pak Yahya, Pak Randy. Sekali-sekali nanti kan ada bonusnya juga dari holding Pak Ken ya, Pak Ken ya. Ya boleh. Kita diaturin. Udah bosnya udah ngomong boleh nanti tinggal ngomong aja lah. Seperti saya berangkat ke sana juga, kita dikasih durian apa Pak? Musang King. Ya, nanti kalau Pak Ken ke sini kita welcome Pak, kita yang treat Pak. Boleh. Thank you. Ya, sama-sama Pak Ken. Ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaan Pak Ken jelasin kita semua. Salam dengan Pak Kris dan kawan-kawan manajemen. Ya, terima kasih banyak. Kita berterima kasih untuk kesediaannya membantu kita rakyat Indonesia yang ya keadaannya lagi begini. Biar kita mungkin dengan begini juga antara Indonesia dan Malaysia jadi lebih baik gitu kan Pak. Iya, betul. Apa yang IPFX jalanin adalah ambil dari masyarakat harus kembali kepada masyarakat. Bukannya semua, tetapi porsinya. Itu aja. Ya, jadi bisa begini. Jadi akhirnya baik nanti hubungannya terbina semuanya, bukan hanya pemerintah dengan pemerintah, tapi nanti dari organisasi yang besar dengan organisasi yang besar dia akan bisa join, bisa saling tolong menolong. Ya, betul. Itu benar. Ada hal yang positif lah, karena itu yang Tuhan kehendaki. Lewat kejadian COVID ini kan nanti dunia akan berubah, orang akan lebih care each other. Ya, kan? Sekarang orang lebih care dari teknologi baru, bukan connection dengan human being. Iya. Harusnya kita ambil kembali, ya. Amin. Ya, amin. Hubungan sesama ya. Iya. Ya. Jadi ada hikmah di balik COVID-19 ya, to improve the human relation ya. Iya. Ya, menarik. Bahkan ini solidarity. Di Indonesia lama tinggal di Indonesia. Bahkan kerja di beberapa perusahaan trading juga di Indonesia. Jadi track recordnya bisa dibuka, bisa dilihat. Bahkan ini senior trader. Beliau membawahi trader-trader yang masih muda-muda yang ada di beberapa negara. Jadi Pak Ken yang atur semuanya supaya waktu jual beli emasnya, jual beli forexnya tidak rugi. Itu kan ada metodenya, ada pelajarannya lah yang sudah hampir 20 tahun lebih kali ya Pak Ken ya? 28. 28 tahun. Gitu. Jadi dalam brain saya semua angka aja.
sini ada grafik turun naik ya Pak. Ya, angka-angka aja. Angka-angka saja, grafik-grafik. Nah, aku lihat ini CSR program ini agak bagus ya, biar kita lebih rapat. Iya. Biar seluruh dunia orang lebih rapat daripada teknologi baru ya. Iya. Ya. Benar. Harus begitu ya. Terima kasih. Mungkin kalau nggak ada lagi atau ada lagi pertanyaan, kalau nggak, terima kasih Pak Ken sebesar-besarnya. Salam sama-sama kawan-kawan. Mungkin next kita bisa lebih banyak orang lagi. Ini kan baru perdana nih Pak. Orang masih bingung pakai cara-caranya Zoom ini kan, Zoom meeting. Iya. Kan, gitu. Tapi sedikit pertanyaan boleh ya? Boleh, untuk Pak Ken. Saya penasaran sekali mengenai gold. Ya, gold itu kenapa bisa sampai melejit gitu ya? Itu faktor apa? Dan ini akan kira-kira berlangsung sampai kapan gitu melejitnya ini? Kelihatan COVID ini, maupun China udah selesai, tapi yang penting adalah USA. USA masih COVID-nya kita bisa lihat dari berita naik nggak turun. Jadi di dunia ekonomi akan merosot gara-gara US dan Europe juga. Kenapa orang alih kepada gold? Karena kalau apa-apa krisis, maunya perang, maunya gempa bumi, apanya, mata uang itu nggak begitu penting lagi. Jadi semua orang akan pegang emas. Apa yang prediksi kita akan lihat di situasi sekarang akan naik lah, mungkin ke high-nya dari 2011 1.800 per troy ounce ya, per troy ounce. Itulah gold. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu punya uang, simpanlah emas. Dari fisikal, bukan paper trading. Paper trading agak risikonya tinggi karena marketnya nggak begitu stabil. Paper trading itu bukan satu investment yang betul. Jadi fisikal lebih bagus. Simpan aja kalau memang punya uang yang lebih. Ya. Ya, terima kasih. Ya, itu aja sih. Ya. Baik ya Pak, semua sudah jelas. Kita udah Zoom meeting nih dari jam berapa tadi? Jam 10 lah. Jam 10 sekarang udah setengah 12, jam setengah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama lagi. Saya minta Pak Rizal untuk mewakili IKOMA untuk doa biar ini bisa berjalan nanti. Walaupun nanti mungkin hanya berapa orang aja, kita jalan aja dulu ya Pak Ken ya. Ya boleh. Biar kita jadi kayak snowball lah, dari mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, nanti bisa jadi ratusan orang juga. Karena kita mulai dari yang kecil, setia dalam perkara kecil. Silakan Pak Rizal mau tutup sekaligus doa Pak Rizal. Terima kasih. Ya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul bersama secara online di Zoom meeting. Terima kasih juga untuk kehadiran daripada Pak Ken, termasuk juga terima kasih kepada Pak Didi yang sudah mengatur semua ini dengan baik Tuhan, dan dengan Pak Aldo juga. Berkati mereka Tuhan, dan biarlah Engkau juga memberkati program CSR IKOMA ini, dan donasi juga Tuhan, biar semua kehendak-Mu di bumi seperti di surga terjadi Tuhan. Dan biarlah program ini bisa membuat manfaat buat banyak orang di Indonesia Tuhan, dan memberkati, berguna bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, juga Engkau telah memberikan kehidupan, kesehatan kepada kami pada hari ini. Kami ucap syukur, juga kami memberkati untuk tim medis, maupun juga untuk penderita COVID-19, maupun juga orang-orang yang sedang diisolasi Tuhan, semuanya kami berkati mereka, biarlah Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan mereka kebaikan-Mu Tuhan, dan kekuatan dalam iman menghadapi ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami menghardik, diam dan tenanglah untuk wabah penyakit COVID-19, dan diam dan tenanglah untuk krisis ekonomi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Kau bangkitkan kami semua menjadi normal kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Karena Engkau pengharapan kami yang tidak pernah tidak setia, karena Engkau adalah Tuhan yang setia, dan Engkau Tuhan yang El Shaddai, yang Maha Kuasa, dan percaya hanya kepadamu.
Dan kami siap Tuhan untuk menjaga diri kami dan selalu berdoa dan berjaga-jaga karena Engkau segera datang kedua kali, yaitu Maranatha. Terpujilah namamu, dan kami lakukan semua ini semua hanya untuk Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih, Pak Ken. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Shalom. Terima kasih. Ya, semuanya.